Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Amma ba'd, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan program kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Madinah. Yaitu ada 4 program kerja sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu ya ayyuhan nas afsus salam, wahai para manusia sebarkanlah salam, wa'at imut ta'am, dan berikan makanan, wasilul arham, sambunglah tali persaudaraan, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah di malam hari ketika orang-orang tidur, yaitu sholat malam. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai di nomor yang pertama, hari ini yang kedua, wa'at imut ta'am, ya. Dan berikan makanan. Itu program kerja Nabi setelah para sahabat disuruh menyapa semua orang dan mendoakan semua orang, maka sekarang yang kedua programnya adalah memberikan makan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi secara umum bahwa memberi itu bisa apa saja. Cuma dalam program kerja awal itu memang yang sangat dibutuhkan orang di zaman itu adalah makanan. Lalu sekarang muncul Jumat Berkah berupa makanan juga. Lalu Nabi menyebutkan bahwa memberi itu investasi. Jadi memberi itu bukan pengurangan, bukan pengeluaran. Jadi memberi itu adalah investasi. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, unfik ilaik alaika. Kalau di riwayat yang lain bunyinya anfik ya bena Adam gitu. Unfik alaika. Wahai anak cucu Adam, berinfaklah. Memberilah itu. Maka aku akan memberi kepadamu, aku akan berinfak kepadamu. Itu rumus. Itu. Jadi makanya orang-orang yang suka memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu mesti hidupnya bahagia. Maka cukup banyaklah memberi, itu aja. Jadi banyaklah memberi. Dan memberinya itu pastikan hanya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan rugi dan kita pasti banyak kecewa. Karena tidak semua orang yang kita bantu dan kita beri, kita tolong itu lalu mereka mengucapkan terima kasih. Maka cukup aja memberi saja. Kalau orang-orang dulu di kampung saya ngajari ikhlas kepada kami ketika di kampung, ikhlas itu gampang. Seperti kamu sedang BAB gitu loh. Jadi ikhlas itu, kan orang BAB gak ikhlas. Habis BAB sudah pergi gitu kan, dia tidak ingat-ingat. Tadi yang keluar warnanya apa gak dieling-eling. Kecuali tanya dokter ya, warnanya apa yang keluar, cair apa wungkul-wungkul gitu kan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri kepada orang-orang beriman itu seperti itu. Wayut imut to'am ala hubbihi. Mereka memberikan makanan yang dicintai itu. Diberikan kepada siapa? Miskinan. Orang-orang miskin, wa yatiman, dan orang-orang yatim, wa asiron, dan orang-orang yang ditawan. Sudah memberi aja, memberi. Jadi dipuji ataupun tidak dipuji, cukup memberi. Karena kalau ikhlas itu pasti akan kembali. Dan memberi itu karena membahagiakan orang lain, maka kita akan ketularan bahagia. Itu sudah rumus. Sehingga para ulama sejak dulu sampai sekarang, ketika ada orang sumpek datang, lalu kemudian dia konsultasi, hidup saya ini kok banyak sumpek. Ya.
Mesti para ulama dulu rumusnya cuma gini aja. Mulai besok kamu hendaklah banyak menyenangkan orang, gitu aja. Sebulan balik lagi gimana? Gitu. Perkembangannya. Ya sudah bahagia. Berarti kalau kita ini sumpah, asal tidak mengatakan sampean ya. Jadi kalau saya aja gitu ya. Jadi kalau sumpah itu intinya adalah kurang membahagiakan orang, gitu aja. Kena dititeni itu. Nah kemudian ciri khasnya yang kedua, kita suka memberi ya. Lalu innama nut'imukum liwajillah. Itu pakai kata innama. Itu memberikan namanya lihasr. Bahwa memberinya itu memang hanya liwajillah, itu karena Allah. La nuridu minkum jaza awala syukur. Kami tidak menginginkan dari kalian semua balasan dan ucapan terima kasih. Gitu saja. Maka hidup itu enteng dan hidup itu gampang. Saya ini sudah umur 60 tahun. Dan dalam berdakwah ini saya sudah tahu dan merasakan, saya ini ikhlas dan tidak itu sudah, saya merasakan betul. Oh ini aku ikhlas, ini enggak gitu kan. Sehingga ada satu saat gitu, jadi takmir itu nelpon saya, dia bilang, mari pengajian kadang-kadang kan dikasih transport, terkadang kan, tidak semua. Jadi ada ngaji itu karena faktor keuangan, yang kedua faktor perjuangan. Lek keuangan itu oleh duit, lek perjuangan enggak. Ngaji apa ini? Perjuangan. Ngaji apa ini? Keuangan. Jadi saya ini sudah tahu betul kalau ini ikhlas dan tidak. Dan apa akibatnya. Gitu. Jadi misalnya satu saat, oh ini kisah kayaknya belum pernah saya ceritakan. Karena saya sudah umur 60 maka saya ceritakan. Sebagai hadiah. Saya memperhatikan kalau tidak ikhlas itu. Dan bagaimana caranya Allah itu menguji. Satu saat ini saya memang pas tidak punya uang. Terus saya bilang sama istri saya, loh Dik, ternyata ada jadwal khutbah ya, alhamdulillah kata rezeki ini, gitu. Saya sedang ngomong begitu. Alhamdulillah ada khutbah ini, mau dapat rezeki ini, gitu. Itu saya masih berangkatnya, masih di rumah mertua itu saya. Jadi berangkat dari rumah mertua itu di sana, dekat di Tangkil Sari namanya Jatisari. Nanti saya kadang jalan sampai namanya Tangkil Sari. Lalu naik mikrolet sampai Gadang. Dari Gadang naik mikrolet sampai Landung Sari. Karena masjidnya di daerah dekat Unmu itu. Tidak saya sebutkan namanya, pokoknya itu ada perumahan depannya Masjid UMM. Gitu. Itu ada perumahan. Di situ jadwal khutbah saya. Begitu sampai di sana, gitu. Ternyata masjidnya itu tutup. Jadi Jumatan pray. Lalu saya ini langsung dredeg dan keringetan. Lalu saya tanya sama orang-orang, loh Pak, ini kok tutup masjidnya? Apa enggak ada Jumatan? Iya, Pak, karena orang-orang pada mudik semua maka libur Jumatan di sini, katanya. Loh bayangkan, itu artinya Allah itu sedang menguji saya, sehingga takmirnya lali gak menghubungi saya. Ya mungkin Allah ngerasakno ya Pak. Wong kate khutbah sih niat golek duit jadi gitu kan. Ya boleh ngene, masjid ditutup. Jadi saya tahu betul sudah. Oh itu lagi gak ikhlas ya sing ngono iku gitu kan. Oh, itu sekian banyak cerita. Lek ditarno kabeh sampai subuh nanti. Jadi maka memberi itu di situ aja. Kami memberi kalian itu, termasuk di Al-Ghifari kan juga pernah terjadi, gitu kan. Oh balik lagi gini aku gak ngereken tapi. Tapi saya mau tak ceritain, tak ceritani. Gitu.
Jadi memang saya berangkat memang dari rumah itu, enggak punya uang belas, pokoknya tutup sampai di sini. Dan kemudian, lalu mungkin takmirnya lali, transportnya gak dikei. Akhirnya aku melaku yang di Noyo, gitu. Ke rumah teman saya, gitu kan, kenalan gitu kan. Terus ada anak mahasiswa itu yang saya sudah sangat kenal. Aku gak duwe-duwe, tak bisa ngomuli saya gini. Terus ketika besoknya sehari apa 2 hari lagi saya ke Malang itu, anak-anak remas itu yang bagian distrai itu lalu ketemu saya. Mohon maaf Ustaz, kemarin lupa. Loh sopo sing dadekno lupa itu lho sopo? Yang menjadikan dia lupa. Itu adalah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah kan sedang menguji saya lah, kan niat dakwah sing golek duit sing apa niate gitu kan. Kok dakwah itu sudah gitu. Sehingga ketika satu saat itu Takmir Masjid telepon saya, Ustadz mohon maaf ya, tadi itu amplopnya sudah saya berikan apa belum? Ya. Tak balas begini, oh Pak saya sudah tahu itu. Lek saya ikhlas pasti sudah dimasukkan ke dalam tas. Lek saya tidak ikhlas pasti lali itu. Gak usah sampean reken itu aku gak aru iku duwe genti. Nah, jadi loro agak-agak ya ceritanya ya. Jadi memberi siapapun, wis gak perlu ndelok uang gitu. Ustaz beri saja sudah. Kapan, di mana, kapan saja, di mana saja, siapa saja. Nut'imukum liwajillah. Kami memberikan makan kalian itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terlalu banyak hadisnya ya. Jadi misalnya lalu orang-orang mengartikan hadis ini dengan sedekah subuh gitu kan. Ya konteksnya pokoknya kata Nabi setiap hari itu memang ada malaikat yang datang. Jadi datang kepada kita 2 malaikat. Yang satu kalau kita saat itu berinfak, di pagi hari itu berinfak, memberikan belanja, nah ya termasuk belanja ke istrinya, ke anaknya itu kan infak namanya. Karena belanja kepada istri, kepada anak itu pun itu infak, ya itu juga sodako. Nah, gitu. Kerja keras kita ini juga mengantarkan kita diampuni dosanya. Sudah banyak sekali fasilitas. Makanya kalau sekarang banyak angka perceraian di Malang ini, terutama kabupaten, kemudian karena kebanyakan faktor ekonomi, suami yang tidak berinfak, ya semakin dia tidak berinfak ya di sini itu akibatnya. Apa kata Nabi apa kata malaikat itu Allahumma ati munfiqan kholafan. Kalau orangnya infak, pagi ngasih belanja, ngasih orang dan macam-macam pokoknya dikasih semua yang menjadi kewajibannya. Ya Allah berikan kepada orang yang infak ini kholafan. Itu gantinya. Berarti infak diganti. Kalau tadi infak dapat infak. Nah, gitu. Sehingga santai saja gitu. Apalagi orang sekarang kita harus ada krisis dan macam-macam ya. Ya tetap aja gitu. Memberi itu pasti akan diberi. Lalu bagaimana kalau pagi hari itu orang itu tidak berinfak, tidak memberikan belanja? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang yang medit ini, mumsikan itu kan medit, menahan diri, tidak mengeluarkan infaknya. Talafan berikanlah kebinasaan. Nah, gitu. Sudah. Jadi enggak ada ruginya. Berarti ukurannya makin banyak, makin bagus, makin banyak, makin baik. Jadi tidak ada ruginya. Nah, sehingga Rasulullah SAW itu terkenal. Rasulullah itu mesti dia terkenal dermawan. Dan kita jangan sampai muslim apalagi itu suka ke jamaah, rajin sholat berjamaah itu lalu di kampung kita ini terkenal sebagai orang yang bakhil dan medit. Itu nanti terdengarnya di telinga itu gak enak gitu kan. Sajane wong iku kan gerabya. Ya lek ketemu ya wis salam. Deloknya masjid itu rajin jamaah, mek sayang medit lho ngono. Kan kerungune gek kuping itu kan gak enak. Coba enak mana sama yang kedua? Sajane masih rupane ngono iku wonge ya bentar-bentar berdiri tapi lek ono apa-apa dhek itu dermawan lho ngono. Yang pertama sama yang kedua itu kerungune gek kuping enak sing ndi?
Yang kedua. Nah, sampai terkenal di kampung dermawan itu gampang cirinya. Lek sampai nanti dipanggil Abah itu baru dermawan. Ceruk Pak, Mas, no, durung dermawan itu. Ngono cirinya gampang. Lek ibu-ibu diceluk apa? Umi, ngono. Itu baru dermawan. Oh tak diteni itu aku ya. Dulu aku sih gak duit, gak ada duit. Melaku kluduk-kluduk ini, satpam atau apa. Pak, dia mau Pak. Berhubung bentino oleh berkata kayak berkat, akhirnya terima kasih Pak ya. Oh, pengalian Pak. Mek berkata itu. Jadi jangan sampai ada begitu, karena itu akan merusak citra. Cerita Islam lah, delon gitu. Wis kaji medit loh ngono. Sehingga Nabi Muhammad itu menghindari betul itu. Sampai kalau memberi, ya Nabi Muhammad itu bikin kaget orang lain. Tapi bukan kaget karena sedikitnya, tapi kaget karena banyaknya. Ya. Misalnya ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu fa'atahu ghanaman baina jabalain. Ini kan kisah yang terkenal. Lalu Nabi sama Nabi dikasih kambing di antara dua bukit. Itu ada dua bukit, ada kambing. Kamu itu kambing. Nah, tadi saking senengnya karena dikasih kambing tadi, farol ja'a ila qaumihi, kemudian dia pulang ke kampungnya. Lalu pulang di kampung itu Pak, langsung kampanye dia. Gak usah dikongkon gitu. Begitu pulang ke kampung, ya qaumi aslimu, wahai kaumku masuk Islamlah kalian semua. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yasal faqah. Karena sesungguhnya Muhammad itu kalau memberi tidak takut miskin. Nah, itu langsung api itu kesannya. Kalau memberi tidak takut miskin. Jadi orang-orang itu akhirnya berduyun-duyun tuh masuk Islam. Perhatikan itu kan. Jadi Islamnya menguntungkan apa? Islam. Karena kita ini muslim. Ketika banyak memberi itu menguntungkan Islam. Oh tiba-tiba wong Islam itu api-api ya kan gitu. Wong Islam itu loman-loman. Nah coba kalau lingkungan ini wong dablek-dablek gitu kan. Ono sing rodok alim kemudian kaji misalnya. Itu mesti dirasani wes gitu. Kalau kaji sitok tapi mau ditegak karu-karuan ngono. Nah, itu penting gitu kan. Makanya ada seorang ulama di Timur Tengah itu. Nah nanti bapak-bapak bisa coba. Kalau hari raya itu kan biasanya kan orang kirim parcel. Yang dikirimi parcel itu lah ustadz biasanya. Nah, hanya perlu dirubah itu. Jangan ustadz toh. Nanti ustadz ake parcel dia bisa. Jadi ulama ini kemudian dia kirim parcel kepada orang dablek-dablek dan preman-preman yang ada di sekitarnya. Itu dikirimi semua parcel. Tapi yang ngirim ini dipesan. Nanti kasihkan dia, kemudian sampaikan kepadanya salamku. Jadi ini ustadz terkenal, jadi kiai lama terkenal. Sampaikan salamku kepadanya dan ucapkan, berikan pesan kepadanya. Tadi Pak Kiai itu ya, berpesan kepada sampeyan, mohon beliau didoakan, mudah-mudahan selamat dunia akhirat gitu. Jadi sekian banyak preman itu kemudian banyak bertobat. Loh gara-gara pesan itu. Sebagian kan tersentuh. Lah iya, lah iku wis apike kaya ngono sing njaluk donga ngaku gitu kan. Lah aku iki sapa gitu kan. Berarti aku kan lebih perlu doa lagi gitu kan. Kan gitu. Nah, itu penting. Makanya Islam itu di zaman generasi awal, nah Nabi itu kan juga begitu. Siapapun ini kan termasuk yang gini-gini biasanya orang Badui datang. Orang Badui kasih banyak. Tokoh-tokoh masyarakat dikasih yang banyak. Dan itulah hebatnya Islam itu, ajarannya. Semua hadis-hadis Nabi itu mesti ada contohnya. Semua ayat-ayat Quran itu pasti ada contohnya. Itu berbeda dengan yang lain. Nah, dan kita juga bersyukur kepada Allah sampai sekarang ini pun ada contohnya. Dulu kan pernah saya sampaikan ya, ketika bapak-bapak itu umroh atau haji, itu kan ada depan Masjidil Haram itu kan ada bank Rojihi atau Rajhi, tulisannya kan Rajhi Bank gitu kan. Nah itu kalau bahasa Arabnya kan Ar-Rojihi, itu punyanya ini.
Nah itu Sulaiman ya bin Abdul Aziz Ar-Rajihi gitu kalau bahasa Arabnya. Sulaiman bin Abdul Aziz Ar-Rajihi. Nah, dia ini masuk konglomerat dunia nomor 36 menurut majalah Forbes itu, orang kaya di dunia. Karena dia termasuk yang punya bank syariah terbesar di Timur Tengah. Bayangkan dia umur 97. Alhamdulillah belum wafat. Dia mengamalnya, dia punya uangnya karena sangat banyak, anaknya juga banyak, anaknya 23. 23. Saya pasti tanya, itu bojone piro? Jadi anaknya 23, sudah bekerja semuanya, lalu kemudian dia wakafkan. Uangnya itu 19 miliar dolar. Oh, bayangkan 19 miliar dolar. Oh. Jadi itulah Islam, tetap ada contoh. Lalu bisa mengalahkan orang-orang yang wakaf di dunia. Orang-orang kafir. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu masih ada contoh-contoh. Mulai dari bangun masjid, kalau sampai nanti biasanya orang-orang itu kalau umroh kan dasar rekreasi itu. Ke Riyadh. Ada masjid Ar-Rajihi misalnya. Lalu dia punya kebun kurma yang diwakafkan itu ya. Kebun kurma yang dia wakafkan itu jumlahnya tidak banyak, cuma 5.000 hektar. Yang isinya 200.000 pohon, 14 jenis kurma. Lalu dia bikin perguruan tinggi gratis. Nah, itu kalau orang Islam kaya itu mesti banyak manfaatnya. Dan kita perlu punya seperti ini. Namanya oligarki syariah. Jadi kita ini kalah terus karena kurang punya oligarki. Jadi dia sekarang usia 97 tahun. Jadi luar biasa. Jadi itu contoh hadirin rahimakumullah. Kenapa seperti itu? Ya karena dia ketika anaknya dikumpulkan semua 23, dia rapatkan. Jadi dia mengatakan bahwa saya ini kepingin bahagia dunia sampai akhirat. Nah, maka 19 miliar dolar itu diwakafkan. Dan menjadi wakaf produktif, wah luar biasa. Hingga sampai beliau nanti wafat pun itu kan masih bisa dimanfaatkan. Nah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ketiga, itu mengikat hati dengan silaturahim. Ya mohon maaf itu gambarnya bunga-bunga karena ini materinya ibu-ibu asalnya. Jadi yang ketiga program kerja Nabi, coba kalau ini dilakukan ya, semua orang suka menyapa. Jadi semua orang suka menyapa, semua orang suka memberi, ringan tangan semua. Lalu setelah itu yang ketiga wasilul arham, lalu suka menyambung tali persaudaraan. Dulur-dulurnya disambung semua. Nah kalau terjadi begitu hadirin rahimakumullah maka gak ono itu namanya portal-portal di perumahan itu gak ada semuanya. Karena semua orang kenal, gitu. Semua orang baik. Gitu. Portal-portal hilang. Gitu. Sehingga kehidupan kita seperti kehidupan di desa zaman dulu. Gak pakai satpam, gak pakai portal, gak pakai polisi tidur, kan gitu kan? Di desa-desa itu. Tak delok-delok kaya tawakali wong kutha amben desa itu tawakalan wong desa. Ya karena tidak kenal lah kemudian ketika tetangganya teman saya di Soekarno-Hatta sini. Tiba-tiba seluruh peralatan rumah tangga ini hilang semua. Kenapa? Karena yang mencuri itu nggawa pickup gitu. Jadi kursi dimasukkan, TV dimasukkan gitu. Kata yang pembantu tangganya, "Loh Pak mau pindahan?" Nah, iya gitu kan. Iya gitu. Iya gitu. Tiba-tiba marungnya yang punya itu datang, ternyata itu pencuri. Coba kalau semua orang nyapa, kan mesti tahu kan? Semua orang menyapa gitu kan. Nah,
Jadi sekarang kita lanjutkan secara agak sedikit ya. Jadi silah itu lawannya qati'ah. Silaturrahim lawannya qati'atur rahim. Sila itu menyambung, qati'ah memotong, memutus gitu. Nah, rahim itu ya rahim. Jadi menyambung saudara yang ada satu rahim maksudnya. Itu makna asli silaturahim itu adalah memang menyambung saudara satu rahim. Jadi saudara seayah seibu itu satu rahim, seayah seibu atau seibu saja. Berarti satu rahim. Nah, itu makna pokoknya. Itu yang diutamakan. Jangan sampai itu terputus. Kita di antara kita ada saudara 4, ada 5, ada 6. Nah, gitu. Jadi menyambung. Jadi dalam bahasa Arab wasola, dari kata wasola yaitu menyambung sesuatu dengan sesuatu yang lain hingga terhubung. Gitu. Sehingga tidak terputus. Kadang-kadang sesama saudara itu kan terputus. Ada gara-gara warisan, ada kadang urusan hutang piutang, ada urusan bisnis gitu kan. Maka kemudian kita sambung. Nah, dari kata-kata wasola tadi muncul kata al-wasilah misalnya ya. Nah kemudian silaturahim itu caranya bagaimana? Yaitu ungkapan untuk kinayah anil ihsan, berbuat ihsan kepada kerabat. Nah itu. Dawin nasab, yaitu ada hubungan nasab, wal ashar, dan ada hubungan kemertuaan. Berkasih sayang kepada mereka, lembut kepada mereka, dan mengetahui kondisi mereka atau membantu keadaan mereka semuanya. Jadi pada intinya adalah berbuat baik. Nah, contohnya apa berbuat baik itu? Sampai yang sederhana ya. Berbuat baiknya fatarotan takunu bil mal. Jadi berbuat baiknya ada kalanya itu bil mal, ya dengan harta boleh. Kadang bantu dengan tenaga bil khidmah, melakukan pelayanan, bantu dengan tenaga boleh. Berkunjung saja juga termasuk. Watarotan biziarah, dengan mengunjungi, itu termasuk silaturahim. Bahkan watarotan, kalau suwe tidak ketemu dan rumahnya jauh, kemudian kita WA ucapkan salam. Tapi aja ditulis saja WA-nya. Ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sampean tulis supaya dapat pahala. Memang kita mendoakan. Kadang ini silaturahim itu bisa ini aja, bitola kotil wajhi, wajah yang ceria. Kadang datang untuk memberikan nasihat, lalu kemudian menolak kedoliman orang yang melakukan kedoliman kepadanya. Kadang dengan memaafkan, termasuk memaafkan, itu bagian dari silaturahim. Atau memenuhi kebutuhan mereka. Nah, sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu berdasarkan firman Allah. Ketika kita itu berinfak, nah, tadi berinfak ya, siapa yang paling penting infak itu dulu? Yang pertama orang tua dan yang kedua kerabat. Nah itu yang harus menjadi prioritas. Makanya walil walidaini wal akrobin, baru wal yatama. Jangan dibalik, banyak orang itu kadang ke wal yatama wal masakin, orang lain, tetapi tidak lupa dengan kerabatnya. Ini urut-urutannya, ini utama dulu, memberi. Gitu. Sampai zakat pun itu juga dicari kerabat. Yang tidak boleh itu kan anak ke bawah, jadi kakek nenek atau ayah ibu ke atas kan gitu kan. Istilahnya furu usul gitu kan. Itu tidak boleh. Nah kerabat dulu diutamakan. Nah nanti kalau infaknya atau sedekahnya itu kepada kerabat, itu dapatnya di sini, mesti dapat 2 pahala. Cuma kebanyakan orang, kalau dia punya saudara 4, yang 3 ini sering ke rumah kita, yang 1 nggak pernah ke rumah kita. Terus nggak pernah ke rumah, kadang ngerasani melalui yang lain, rasani kita. Lalu kita ini punya sesuatu yang kita sukai, kepingin kita hadiahkan. Kira-kira yang sampai dahulukan yang mana? Dari 4 tadi. Yang sering ke rumah kita apa yang tidak ke rumah kita? Pasti yang sering itu yang sering ke rumah
kita. Dan itu kata Nabi pahalanya cuma satu. Jadi sampean ini punya hadiah sarung gitu kan. Sampean kasihkan semua ke rumah orang-orang yang ke rumah kita, sering ke rumah. Maka itu pahalanya cuma satu. Sedekah saja. Tapi kalau kemudian yang tidak pernah ke rumah kita wis ngerasani ngelek-ngelek no gitu ya. Lalu sampean datang ke rumahnya dan membawa hadiah tadi, maka kata Nabi itu loh, mendapat dua pahala. Satu sedekah, yang kedua silaturahim kan gitu. Cuma iku nglakoni ini repot. Kadang-kadang kata orang-orang itu, aku timbangane tak kekno dulur, aluan tak kekno wong liya. Dulur sitok nglarakno ati lho ngono. Itu maksudnya nglakoni ini repot gitu kan. Tapi lek iso oleh pahala berapa? Ya sama nyanyi merem-merem titik lo sarung. Karena delok wajah itu sepet ini ya. Artinya apa? Dan itulah hebatnya Islam. Bahwa yang dibangun Nabi di Madinah itu memang betul-betul terjadi persatuan. Namanya ukhuwah Islamiyah. Ada ikatan hati yang sangat luar biasa. Karena itu sumber kemenangan kaum muslimin. Makanya orang-orang kafir itu mengetahui sumber kemenangan mereka kalau kita pecah belah. Nah makanya kemudian kita dipecah belah terus gitu kan. Nah, sampai kemudian ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini punya kerabat, saya ini juga sering menyambung ke sana, tapi mereka memutuskan gitu. Kita ini sudah silaturahim malah mereka suka memutuskan. Wa uhsin ilaihim, dan aku ini juga suka berbuat baik kepada mereka. Wa yusiuna ilai, tapi mereka itu berbuat buruk kepadaku gitu. Wa akhlumu, dan saya ini sudah sabar terhadap mereka gitu ya. Apa jawaban Nabi itu? Sampai mengalami begitu, sudah disambung memutus. Berbuat baik mereka berbuat buruk. Nah, apa kata Nabi? La in kunta kama qulta, kalau keadaanmu memang seperti yang kamu katakan, seakan-akan kamu itu melemparkan, nah ya, melemparkan kepadanya debu panas. Nah, dan selama kamu keadaannya seperti itu, wala yazalu ma'aka minal dhahir alaihim, maka kamu pasti akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap Allah akan senang kepada kita, tapi mereka yang sengsara gitu, karena dia memutus. Nah, maka itu penting. Nah, bahkan dalam hadis yang singkat, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Nah, memang di dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari itu menyebutkan begini. Inna rahmata la tanzil ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmat itu tidak turun kepada satu kaum yang di tempat itu ada orang yang memutus tali persaudaraan. Sehingga ketika saya ngisi di perusahaan-perusahaan teman gitu, mesti saya ngomong sama pimpinannya, begini, masukkan nanti ini satu menjadi item wawancara. Karena itu nanti akan mempengaruhi perusahaan kalau banyak orang di karyawan sampean ini, banyak orang yang suka memutus tali persaudaraan dan tidak baik kepada orang tuanya. Itu akan mempengaruhi turunnya rahmat. Sehingga saya suruh masukkan item begini, wawancara. Bagaimana hubungan Anda dengan saudara, dengan orang tua gitu. Masuk wawancara. Kalau kemudian dia bercerita, waduh saya ini dengan mas saya enggak cocok gini-gini, gak bisa diterima wes gitu maksudnya. Oh berarti dia ini suka memutus, nah, itu memperkeruh, nah gitu, itu pengaruh ya. Nah mudah-mudahan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kurang lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.